Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa atamut taslim wa ala nabiyyina Muhammadin al-hadi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina fid dharain. Amin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwatal kiram azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal ikhlas, karena ketika menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu dengan penuh dengan kasih sayang. Ini al-asl ya. Dan tentunya sifat kasih sayang ini harus ada dalam setiap orang, baik dia seorang penuntut ilmu maupun seorang pengajar. Tetapi dengan tidak mutlak. Terkadang seseorang pengajar boleh bersikap kritis terhadap pembelajar. Ya. Karena dahulu didapati ya, wa mulazamati al-wadha'ifi asy-syar'iyyati katanti al-awsakhi wa syu'uri allati warada asy-syar'u dengan hal-hal yang baik yang telah disebutkan oleh asyar atau syariat. Kemudian berperilaku yang terpuji dan perangai atau berwatak menyenangkan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa as-syahadah atau zuhud fi dunya terhadap dunia, wa taqallili minha wa adamil mubalati biha, dan menyedikitkan dari bagian dunia. Kemudian wa adamil mubalati, dan tidak peduli biha dengan dunia tersebut, wa bi ahliya dan para pemilik duniawi. Kemudian wa talaqatil wajhi min ghairil khurujin ila hadil khila'ah, dan bersikap dermawan, murhati dan beretika mulia, dan berseri-seri dengan tanpa keluar dari batas mengumbar diri. Maksudnya adalah dianjurkan untuk bermuka yang berseri. Maksudnya tidak berlebihan, disesuaikan dengan kondisi dan waktunya. Tatkala berbicara dengan masalah hal-hal yang serius, tentunya tidak tersenyum atau tertawa yang terkesan untuk meremehkan. Memotong kuku ya, perhatikan, memotong kuku termasuk bagian dari fitrah atau kebiasaan manusia pada umumnya, atau hal-hal yang disucikan. Ketika seseorang yang punya kuku ini, kebanyakan kukunya panjang-panjang, menyerupai binatang buas. Ini diantara para ulama ada yang mengharamkan karena tasabuh terhadap binatang buas. Binatang buas biasanya punya kuku yang tajam. Kalau manusia memelihara kuku, fungsinya untuk apa? Untuk mencakar temannya, biar terluka. Tidak ada manfaatnya. Sehingga di sini dikatakan oleh para ulama di antara mensucikan diri dengan memotong kuku, dan ini dianjurkan dalam syariat. Kemudian natful ibd, juga memotong bulu, mencabut bulu ketiak. Perhatikan, yang punya ketiaknya punya rambut, ada rambutnya, dicabut. Ya, asalnya dicabut. Ketika dicabut terasa sakit, boleh dengan menggunakan alat lain. Ya, atau diantaranya para ulama membolehkan dengan menggunakan obat supaya dia bisa dicabut.
Intinya di situ adalah supaya bersih ya, atau kotoran yang menempel di rambut bersih, dicabut dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga waqas syarib, memotong kumis. Ya, memotong ya kumis. Wa taqlimil atfari, dan memotong kuku. Wa tasrihi al-lihyah, menyisir jenggot, rambutnya bagi yang punya. Kalau enggak punya jangan dipaksa, pakai obat biar panjang. Ya, ini juga memaksakan diri. Kemudian wa izalah ar-rawaihi al-karihah, menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Wal malabis al-makruhah, dan pakaian yang dimakruhkan. Pakaian makruh diantaranya adalah ya pakaian-pakaian yang berlebihan, israf, atau pakaian yang banyak hiasannya ya, sehingga memicu orang untuk melihat, apalagi sedang sholat. Sedang sholat ada tulisannya ya, di belakangnya ya, tulisannya macam-macam. Nah, itu mengganggu, termasuk hal yang dimakruhkan, bahkan sampai ke haram. Kemudian wal yahdar kullal hadri minal hasad war riya, dan hendaklah seorang pengajar berhati-hati dengan sepenuh kehati-hatian dari sikap dengki, hasad, wal ujub, meremehkan ya, ujub meremehkan, wahtiqari ghairi, meremehkan orang lain, wa in kana dunahu, walaupun dia kedudukannya lebih rendah darinya. Wa yanbaghi an yastamilal ahadits al-waridah, sepatutnya untuk menggunakan hadis-hadis al-waridah yang ada fi tasbih, tentang tasbih, wa tahlil, wa nahwihima, dan selain keduanya, minal adkar, ada awat, dari zikir-zikir dan doa-doa. Biasanya ada buku saku ya, kitab Hisnul Muslim dikarang oleh Syekh Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Itu sudah bisa dibeli untuk dihafal. Wa an yuraqiba Allah ta'ala fi syirrihi wa alaniyah, dan merasa diawasi oleh Allah SWT dalam keadaan sembunyi-bunyi dan terang-terangan. Wa yuhafid ala dzalika wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi ala Allah ta'ala, dan selalu menjaga hal-hal itu dan selalu menjadikan buat andalan dirinya di semua urusan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini diantara hal-hal yang harus diketahui dan diamalkan oleh seorang pengajar. Kembali lagi ya, mengingatkan supaya kita bisa mendudukkan antara etika dan hal-hal yang lain terkait dengan ini. Bahwasanya ini asalnya, tapi tidak mutlak. Jangan perkara yang harus dituntut seorang pengajar ini dijadikan alat atau dalih untuk menentang gurunya. Dan tentunya sebaliknya, seorang guru juga jangan mencari alasan untuk berbuat semena-mena terhadap muridnya. Harus seimbang. Disebutkan ya dahulu ya, di era setelah zamannya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ada sebuah kisah ya tentang seorang ahli hadis yang menendang muridnya. Tentu bukan alasan yang dibuat-buat ya,
kalau guru menendang muridnya ini adalah sepintas terasa dipahami ekstrim. Tetapi guru punya alasan tertentu kenapa dia menendang muridnya. Kisah ini ya dikisahkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Ma'in ini sezaman dengan zamannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahwasanya Al-Imam Ibnu Ma'in ini pernah berjumpa dengan Al-Imam Abu Nu'aim. Al-Imam Abu Nu'aim maksudnya Al-Fadl bin Dukain rahimahullah ta'ala, bahwasanya Al-Imam Ibnu Nu'aim ini adalah salah satu gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Pada suatu hari Ibnu Nu'aim ya, maksudnya Ibnu Ma'in ya, dia punya inisiatif untuk menguji gurunya. Jadi Al-Imam Ibnu Ma'in ini punya rencana untuk menguji hafalan atau kekuatan gurunya. Pada waktu itu antara Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Ibnu Ma'in ini sama-sama senior, sehingga Imam Abu Nu'aim, gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala itu menempatkan posisinya, posisi samping dan kirinya ya, samping kirinya. Di antaranya adalah di samping kanan itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian samping kirinya Al-Imam Ibnu Ma'in. Ya. Al-Imam Ibnu Ma'in ini dia mengumpulkan catatan riwayat hadis yang pernah ditulis oleh Abu Nu'aim, gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya, catatan itu diacak sehingga seseorang yang tidak tahu tentang ilmu riwayat akan kebingungan. Akhirnya dia memanggil salah satu dari rekannya yang posisinya itu secara keilmuannya di bawahnya, tetapi dia dianggap sebagai rekannya pada zaman itu, yakni namanya rekannya tersebut adalah Ahmad bin Al-Mansur Ar-Ramadi. Ada yang namanya Ramadi? Ada. Ternyata Imam Ar-Ramadi ini termasuk salah satu rawi hadisnya pada waktu itu. Mudah-mudahan yang namanya Ar-Ramadi dia jadi ahli hadisnya. Amin. Ya. Baik. Nah. Baik. Kemudian dia menyuruh Imam Rahmadi, disuruh ya sama Ibnu Ma'in. Sebenarnya Imam Ar-Rahmadi ini tidak mau ya disuruh menyodorkan catatan yang riwayat hadis yang sudah diacak. Sebenarnya tidak mau, tetapi Imam Ibnu Ma'in memaksa supaya menyodorkan kepada Imam Abu Nu'aim. Dan kemudian karena dipaksa akhirnya Imam Rahmadi itu mau juga. Nah, pada suatu hari ketika terjadi majelis periwayatan hadis yang diisi oleh Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullah ta'ala ya, pada waktu itu Imam Rahmadi dia duduknya di bawah, sementara Imam Ibnu Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal ini duduknya di samping kiri Imam Abu Nu'aim dengan bangku yang lebih tinggi ya. Kemudian ya, Imam Rahmadi dan murid-murid yang lain di bawah. Nah, setelah
majelisnya selesai, kemudian para murid sudah pulang ke rumahnya masing-masing dan majelisnya sepi. Imam Rahmadi ini datang menyodorkan catatan riwayat hadis yang karya Imam Abu Nu'aim yang sudah diacak. Yang diacak tadi. Maka kemudian Imam Abu Nu'aim Imam Rahmadi ini mengatakan agar catatannya itu diteliti kemudian diberi ijazah. Kalau kita ada tanda tangannya ya dari ustadz misalnya, itu tandanya dia sudah punya catatan yang ada sanadnya dari gurunya. Kemudian setelah itu Imam Abu Nu'aim dibaca ya pelan-pelan. Pertama pada awal pertama dia mengernyitkan dahi, maksudnya heran, ini catatannya kok beda gitu. Nah kemudian pada tahap kedua dia mencatat mulai tambah heran, lalu dipandangnya Ar-Rahmadi. Kalau dia katakan kepada Ar-Rahmadi, kalau kamu tidak mungkin melakukan hal seperti itu, tidak mungkin kamu bisa melakukan seperti itu. Kemudian dia memandang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, kalau kamu terlalu sopan untuk melakukan tindakan ini, maka dipandanglah muridnya, asistennya ya, termasuk di waktu itu dia sebagai asisten karena duduknya di samping kanan dan kiri. Nah, kalau kamu sepertinya kamu ini yang buat gara-gara, langsung ditunjuk. Nah, tanpa basa-basi Imam Ibnu Ma'in ini langsung ditendang sama Imam Abu Nu'aim sampai dia terpelanting jatuh tersungkur. Bayangkan, dia dalam kisah ini jatuh tersungkur, berarti tendangannya kira-kira apa? Tendangan apa? Nah, yang terbayang dalam diri kita bahwasanya guru ini kejam, muridnya ditendang. Tendangannya bukan tendangan sembarangan tendangan karena membuat dia jatuh, bahaya ini. Muridnya ditendang, jatuh, tersungkur. Kalau kita ditendang, balas ya. Tapi Imam Ibnu Ma'in ini malah tersenyum. Padahal, tapi setelah menendang ya, gurunya tadi setelah menendang, langsung dia pergi ke ruangan tersebut, majelis tersebut. Nah, baru kemudian dengan menahan rasa sakit, Imam Ibnu Ma'in tadi berusaha tersenyum. Maksudnya bukan menertawakan gurunya, dia berusaha tersenyum. Karena dia merasakan kecintaannya kepada gurunya, bukan dendam. Karena yang diinginkan adalah ilmu. Nah, setelah itu dia dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, saya kan sudah bilang jangan mengetes Abu Nu'aim, Imam Abu Nu'aim rahimahullah, karena beliau ini hafalannya kuat. Maka dibalas dikatakan ya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, tidak masalah ya. Dia mengatakan begini, tendangannya lebih aku sukai, katanya. Masya Allah, bukan menantang ini ungkapan rasa senang, bukan pengen ditendang lagi, enggak. Tendangannya lebih saya sukai daripada kerjaanku, karyaku. Artinya apa? Dengan dia merasakan tendangan, dia mendapatkan ilmu. Ilmunya apa? Berarti gurunya hafalannya benar-benar kuat, tidak bohong, tidak salah kita memilih guru. Kemudian yang kedua, dia ada kesempatan lagi.
kesempatan untuk belajar ilmu. Karena pernah ada ulama ahli hadis, dia bukan menendang, disuruh pergi. Jangan menuntut ilmu kepada saya, langsung disuruh pergi. Nah, sebagian ahli hadis seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mengetes kesungguhan muridnya. Maka setelah itu dia tanpa rasa malu, Imam Ibnu Ma'in ini mendatangi gurunya. Kalau kita langsung sungkem, kalau orang di zamannya Ibnu Ma'in pada waktu itu tuh dia mencium kening atau kepala gurunya. Itu sesuai dengan adat ya. Kalau orang Indonesia ya mencium tangannya gitu. Tandanya kasih sayang terhadap gurunya. Nah, ini adalah sebagian kecil dan banyak ya riwayat yang menjelaskan bahwasanya tidak secara mutlak. Artinya kasih sayang itu tetap yang paling diutamakan. Tapi dilihat kadar penyimpangan muridnya. Karena apa? Sebagian murid kalau tidak dikasih pelajaran juga pengennya ngetes. Ini benar enggak? Punya kungfu apa enggak? Dites. Nah, tapi ya jangan dijadikan alasan yang seperti ini. Artinya para ulama dahulu kasih sayang itu banyak ya, sesuai dengan kadar muridnya. Terkadang yang dimaksudkan Imam Ibnu Ma'in ini tendangannya itu bentuk kasih sayang. Bukan kebencian, bukan balas dendam, bukan untuk membunuh. Nah, maka kasih sayang yang diberikan guru itu ya bentuknya macam-macam sesuai kadar keilmuan muridnya atau pemahaman muridnya. Wallahu a'lam. Baik, nah itu sekilas ya kisahnya. Dan masih banyak kisah yang lain. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya Fasal al-ihsan lil muta'alim. Kembali tadi ya. Fasal tentang berbuat baik kepada pembelajar. Wa yang bagi qala al-mu'allif rahimallahu taala wa yang bagi lahu an yarfuqa mimman yaqra alaih. Dan sepantasnya bagi seorang guru untuk bersikap ramah biman yaqra'u alaihi terhadap orang yang membacakan kepadanya. Wa yurahiba bihi dan menyambut bihi dengannya. Wa yuhsina ilaihi dan berbuat ihsan kepadanya bihasabi halihima sesuai dengan kadar kondisi dua hal tersebut. Ya, ini kedua hal tersebut yakni menyambut dan berbuat baik. Waqad rawaina an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh diriwayatkan dari Asy-Syaikh Abu Harun al-Abdi rahimahullah taala, beliau berkata, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada orang yang diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innan nasa lakum tabaun, sesungguhnya manusia kepada kalian itu sebagai para pengikut. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqdaril ardi wa yatafaqqahuna fid din. Dan sesungguhnya ada beberapa orang
laki-laki yang mendatangi kalian dari berbagai penjuru dunia, di mana mereka yatafaquna fid din, mereka ingin memahami agama. Fa idza ataukum fastausu bihim khaira, maka apabila mereka datang kepada kalian, maka berilah nasihat kepada mereka dengan baik. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Dan diriwayatkan hadis ini dari Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dan selainnya. Wa rawaina nahwahu fi Musnad Ad-Darimi an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga dalam Musnad Imam Ad-Darimi dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Naam, qala al-mu'allif rahimahullah taala faslun ikhlas an-nasihati lahu, yakni pasal tentang mengikhlaskan nasihat kepada talib. Faslun wa yanbaghi an yabdula lahum an-nasihah, dan sepantasnya bagi seorang pengajar selalu memberikan nasihat kepada mereka. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu lillahi. Dan itu agama ini adalah nasihat. Kenapa dinamakan an-nasihah? Ya. An-nasihah itu maksudnya adalah kesetiaan. Kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan di dalam menjalankan syariat agama, sehingga dikatakan an-nasihatu lillah. Kemudian wali kitabihi, dan kesetiaan kepada kitab, menjalankan syariat yang ada di dalam kitabnya. Kemudian wali rasulihi, dan kesetiaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menjalankan risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali a'immatil muslimin, dan para pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan kalangan awam mereka, menasihati umat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Wa minan nasihati, nasihah ya, itu titiknya ditulis an-nasihah. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wali kitabihi ikramu qari'ihi wal talibihi, dan di antara sikap kesetiaan atau sikap tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kitabnya, dan kepada orang yang belajar kitabnya, yakni Al-Qur'an. Wa irsaduhu ila maslahatihi wa rifqu bihi wa musa'adatuhu ila ala talibihi bima amkanahu wa ta'allafu qalbi at-talib, dan membimbingnya ke arah perbaikan dirinya dan bersikap rahmah kepadanya, dan membantunya untuk mempelajari kitab Allah dengan sesuatu yang memungkinkan baginya. Musa'adah ya, musa'adah ala talib, membantu untuk memberikan pelajaran terhadap kitab Allah sesuai dengan kemampuannya, amkanan bima amkanahu, sesuai dengan yang memungkinkan baginya. Kemudian wa ta'allufu qalbi talib, dan membuat hati tenang. Wa an yakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin wa mutallatifan bihi wa muharridhan lahu ala ta'allum, dan hendaknya berlapang dada, ramah tamah
dan lemah lembut kepada pembelajar Al-Quran dan seluruhnya memberikan semangat. Wa yanbaghi lahu an yudzakirahu fadilata dzalika, dan sepantasnya pengajar mengingatkan pelajar, ya. Perhatikan, sepatutnya bagi pengajar agar ia mengingatkan pelajar mengenai keutamaan hal tersebut. Liyakuna sababan, agar hal tersebut menjadi sebab fi nasyatihi, dalam rajinnya, wa ziyadatan, dan menambah fi raqbatihi, rasa cintanya, wa yuzahidahu fid dunya, dan bersikap zuhud terhadap dunia, wa yasrifahu anir rukun, dan memalingkan dari kecenderungan ilaiha, kepadanya, kepada dunia maksudnya, wal iktirari biha, dan tertipu terhadap dunia. Wa yudzakirahu anal dengan Al-Quran, wasairil ulumi asyariyati, dan seluruh ilmu syariat yang lain. Huwa tariqatu al-hazimin, yang merupakan jalan orang-orang yang teguh hatinya, wa ibadillahi al-arifin, dan para hamba yang bijak. Wa anna dzalika, karena hal tersebut, rutbatul anbiya, merupakan derajatnya para nabi, salawatullahi wassalamuhu alaihim ajmain. Wa yanbaghi an yahnuwa ala talib, dan supaya bersimpati kepada pelajar, wa ya'taniya bimasalihi ka'tinaihi bimasalihi nafsihi wa masalihi waladih, dan memperhatikan dengan berbagai kepentingan pelajar, perhatian dirinya kepada hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan anak-anaknya. Kemudian wa yujriya al-muta'allim majra waladih, dan memperlakukan pelajar dengan perlakuan dengan baik, fi syafaqah alaih, dalam hal menyayanginya, wal ihtimamu bimasalihi as-sabru ala jafaihi wa su'i adabih, dan menaruh perhatian dengan perbaikan yang diri pelajar itu, dan bersabar atas kekasaran perangainya dan keburukan etikanya. 6. Iktafena. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan ilmu kita semua. Wal afu minkum, saya minta maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Wallahu alam. Naktabi bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.